Petani di Karangasem keluhkan harga cabai merah besar anjlok pada musim panen. KPU Provinsi Bali menegaskan akan segera memfasilitasi pemasangan alat peraga kampanye. Om Swastiastu. Saudara, itulah dia tadi dua topik utama dan tentunya ada sejumlah informasi penting dan menarik yang telah kami siapkan untuk menemani Anda dalam Bali hari ini. Kali ini bersama saya Dian Ariswari dan juga bersama saya Ika Mahayani. Inilah Bali hari ini selengkapnya. Kita awali dengan informasi terkait harga cabai merah di pasaran yang saat ini anjlok ke harga terendah. Anjloknya harga cabai ini sangat dikeluhkan oleh petani cabai di sejumlah subak di Karangasem. Harga cabai merah besar di pasaran saat ini berkisar Rp6.000 hingga Rp7.000 per kilogram. Anjloknya harga cabai besar ini sangat dikeluhkan oleh para petani cabai di sejumlah subak di Kabupaten Karangasem. Salah satunya petani cabai di Subak Tumbuk, Banjar Dinas Batu Sese, Desa Menange, Kecamatan Rendang, Karangasem. Pasalnya anjloknya harga cabai besar ini justru terjadi saat musim panen tiba. Kondisi ini pun dirasakan sangat berat oleh para petani lantaran adanya kemungkinan hasil panen cabai mereka yang tidak dapat menutupi biaya tanam dan pemeliharaan seperti pupuk dan obat-obatan. Padahal sebelum Hari Raya Galungan, harga cabai merah besar di pasaran berada pada Rp24.000 per kilogram. Sekarang itu musim mulus itu, Pak. Mulus semuanya itu nggak ada keriting. Tapi sayangnya yang keriting itu harga sekarang, Pak. Harganya anjlok sekali itu. 6.000 sampai 7.000. Cabai Lombok. Oh, yang besar, Pak, besar ya, cabai besar itu. Mengeluh semua petani ini. Terutama ini di kampung saya ini. Cabai rawitnya itu ya sedang-sedang aja sekarang. Di sini petaninya agak sedikit. Lombok besarnya dulu tomat juga hancur, sekarang udah ada harganya. Tapi yang dirasakan petani itu cabai besarnya semua sekarang. Udah mengeluh semua. Kendati demikian, para petani di Subak ini tetap bersabar dan tetap memanen cabai hasil panen mereka untuk dijual ke pedagang pasar atau pengepul. Namun ada sejumlah petani yang enggan memanen cabai mereka karena hasil jualnya tidak sesuai harapan. Para petani berharap pemerintah dapat turut membantu dan mengatasi permasalahan ini. Andi Husain melaporkan. Saudara, masyarakat yang membuang sampah ke tempat pembuangan sementara TPS sudah mulai terbiasa memilah sampahnya sebelum dibuang ke TPS. Pasalnya, sampah yang kini dibuang namun belum dipilah tidak akan diterima petugas TPS. Di tempat pembuangan sementara TPS Yang Batu Denpasar, beberapa warga sekitar membuang sampah dengan kondisi yang sudah terpilah. Sesuai jadwal, hari Rabu merupakan pembuangan sampah organik. Salah seorang warga, Wayan Suryana, mengatakan dirinya sudah melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik sejak berlakunya kebijakan pilah sampah di Kota Denpasar. Dirinya juga mengklaim siap membuang sampah sesuai jadwal yang berlaku. Nah, kebetulan saya hafal ininya jadwal untuk pembuangan sampah itu kalau Senin, Rabu, Jumat itu sampah organik, Selasa, Kamis, Sabtu dan organik. Terus di rumah tangga saya sudah pilah. Sementara itu, salah seorang warga, Komang, mengatakan meskipun sedikit merepotkan, dirinya tetap melakukan pemilahan sampah sesuai aturan. Ia berharap kebijakan ini diberlakukan secara konsisten oleh pemerintah demi mewujudkan lingkungan yang sehat. Sudah dipilah, Pak? Sudah dari rumah? Dari rumah. Merasa sudah sejak seminggu berarti kita melakukan ini? Sudah, tanggal 1. Oh ya, tanggal 1. Merasa direpotkan enggak, Pak, dengan kebijakan ini, Pak? Ya sih, repot cuman. Biasanya kita tinggal jadi satu, sekarang si
Implementasi penerapan Perda Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2023 yang mewajibkan masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik kini sudah berjalan selama lebih dari sepekan. Diharapkan kebijakan ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk turut menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dengan memilah sampah mulai dari tingkat rumah tangga. Katreni dan Zulprima melaporkan. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta para kepala desa tidak hanya mengandalkan dana desa untuk operasional, namun dapat mandiri dengan bersumber dari pendapatan asli desa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di sela-sela pembukaan Temu Karya Nasional Penganugerahan Desa dan Kelurahan Berprestasi tahun 2024 di Denpasar mengatakan saat ini ada anggaran desa yang jumlahnya 70 triliun rupiah per tahun dengan alokasi dana per desa sebesar 800 juta hingga 3 miliar rupiah. Namun Mendagri meminta para kepala desa tidak mengandalkan operasional dalam membangun desa dari anggaran desa saja. Dana desa tersebut hanya sebagai pemancing, sehingga kepala desa dapat melihat potensi yang ada di desanya untuk selanjutnya dikembangkan, seperti desa wisata, perikanan, perkebunan, pertanian, atau jasa, dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Pembaca itu harus memiliki kemampuan kewirausahaan. Kalau birokrat biasa nggak memiliki kemampuan wirausaha, dia nggak ngerti bahwa ini ada potensi harta karun manusia atau sumber daya alam atau potensi wisata yang dia bisa kembangkan, terus dia diamkan aja. Akhirnya dia cuma gantung dari dana pemerintah pusat. Ya nggak akan bisa, 800 juta bisa buat apa? 3 miliar tidak bisa membangun desa dengan cepat, melompat. Mendagri menambahkan dana desa dapat dipakai sebagai modal untuk mendapatkan pendapatan asli desa dengan melihat potensi yang ada, sehingga dana pendapatan asli desa dapat berlipat ganda. Dengan kondisi desa yang mandiri secara fiskal, desa juga dapat mandiri dalam pembangunan. Mendagri mencontohkan salah satu daerah yang mandiri secara fiskal adalah Kabupaten Badung, Bali. Menurutnya, Kabupaten Badung dapat membangun apa saja karena memiliki anggaran sekitar 8 triliun rupiah lebih. Sementara ketergantungan dana dari pusat berkisar 2 hingga 3 triliun rupiah. Selain Badung, daerah yang juga mandiri dalam pembangunan yang bersumber dari pendapatan asli daerah yakni Banten sebesar 70% dan DKI Jakarta sebesar 70%. Sugiarto melaporkan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berharap 30% ruang laut Indonesia dijadikan ruang konservasi. Menurutnya kondisi ruang laut akan berpengaruh pada aspek perekonomian. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan harapannya tersebut usai membuka The Sixth Marine Spatial Planning Forum di Nusa Dua Rabu sore. Dirinya mengungkap banyak tantangan yang dihadapi ketika mewujudkan 30% ruang laut Indonesia sebagai kawasan konservasi. Tantangan tersebut berupa eksploitasi ruang laut, diantaranya reklamasi untuk kepentingan properti dan pariwisata, serta eksploitasi sumber daya alam yang semuanya ditujukan bagi perekonomian, namun tidak memperhatikan pelestarian lingkungan. Selain itu, budidaya sumber daya laut yang masih tradisional dan sembarangan juga menjadi ancaman pelestarian lingkungan laut. Tekanan dan ancaman kerusakan ruang laut juga terjadi akibat pertumbuhan umat manusia yang terus meningkat. Menurutnya, pengelolaan perekonomian harus dikelola dengan sangat baik sehingga sebuah kepentingan ekonomi tidak mengancam ekonomi lain yang sangat penting, yakni kelautan. Pertumbuhan umat manusia yang terus meningkat, ini yang menyebabkan tekanan terhadap ruang laut itu begitu besar. Baik itu untuk kepentingan budidaya, baik itu kepentingan untuk berburu ikan, terus kemudian kepentingan ekonomi yang lain seperti kayak misalnya eksploitasi, eksplorasi dan lain sebagainya untuk mengambil mineral-mineral yang ada di dalam laut misalnya.
Ya ini harus direncanakan dengan baik di mana yang boleh, di mana yang tidak. The Sixth Marine Spatial Planning di Nusa Dua Bali adalah yang pertama digelar di luar Eropa. Kegiatan yang diinisiasi IOC UNESCO dan the Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries of European Union diikuti oleh pembuat kebijakan dan praktisi, pemerintah daerah dan regional, lembaga swadaya masyarakat sektor maritim, perencana, peneliti dan masyarakat, dan perwakilan dari 50 negara representasi dari masing-masing benua untuk menentukan komitmen dan mengidentifikasi solusi permasalahan kegiatan lintas sektor dalam penggunaan sumber daya laut dengan cara yang berkelanjutan. Yuda Maruta melaporkan. Bawaslu Kabupaten Badung mengingatkan pasangan calon untuk tidak memasang baliho di area tempat ibadah. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi dalam segmen Pilkada Serentak 2024. Tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Untukmu, pahlawanku. Kak, siapa pahlawan idola kakak? Kalau kakak mengidolakan semua pahlawan kita. Pada masa penjajahan dulu, pahlawan kita mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Kalau sekarang, ada nggak sih pahlawan, Kak? Guru kita kan juga pahlawan tanpa tanda jasa. Makanya kita harus giat belajar supaya bisa berprestasi. Marsa mau jadi pahlawan kemanusiaan. Pintar, Marsha. Ayo anak-anak, istirahat dulu, minum ya. Nah, Marsha, ibu kita juga pahlawan loh. Pahlawan bagi keluarga kita. Terima kasih pahlawanku atas jasa-jasamu. Bukan hanya sebagai pesta yang meriah, tetapi juga sebagai suatu momen untuk memperdalam iman dan mewujud nyatakan dalam memberi perhatian kepada sesama. Dan kami di Legio Maria setiap hari Rabu melaksanakan rapat, yaitu mendoakan teman-teman yang sedang sakit, lalu berdoa. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Saksikan acara Mimbar Agama Katolik setiap Kamis pukul 15 WITA hanya di TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Bu, kok bisa jatuh, Bu? Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu-ibu tuh kok bisa jatuh. Waduh ya, bentar. Gimana kalau kita share di sosmed? Maaf ya, Bu. Maaf ya. Maaf. Kang, itu Bu jatuh tuh loh. Tolongin dong. Ya ampun, malah diliatin doang. Tolongin itu. Ayolah, jalan. Ini Bu, sama-sama. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah hanya sekedar seolah-olah peduli?
Saudara, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 1, Made Mulyawan Arya, Putu Agus Suratnyana berjanji akan merestorasi puri-puri yang ada di Bali jika dipercaya memimpin Bali ke depan. Hal ini dinilai sangat penting dalam mengangkat nama puri karena puri merupakan simbol kebudayaan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 1, Made Mulyawan Arya, Putu Agus Suratnyana, menilai budaya Bali wajib dipelihara dan dilindungi eksistensinya sebagai warisan leluhur. Untuk itu puri yang merupakan simbol kebudayaan harus tetap lestari, sehingga ke depan jika dipercaya memimpin Bali, salah satu programnya yakni merestorasi puri-puri sebali agar eksis dalam memperkuat adat istiadat budaya Bali. Hal ini disampaikan di sela-sela mengunjungi Puri Agung Pemecutan Denpasar. Kedatangan calon gubernur Bali nomor urut 1 Made Mulyawan Arya didampingi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar nomor urut 1 Gede Ngurah Ambara Putra dan Inengah Yasa Adi Susanto disambut langsung pengelingsir Puri Agung Pemecutan Anak Agung Ngurah Putra Dharma Nurage dan para relawannya. Menurutnya, kedatangannya ke Puri Agung Pemecutan untuk memohon restu sebelum berkontestasi pada Pilkada 2024. Dalam kesempatan ini, Digajah juga mengajak para relawannya untuk menyukseskan Pilkada Bali 2024 dengan santun dan damai. Ayo kita berjuang bersama-sama untuk kepentingan rakyat Bali dan Bali, berjuang dengan gembira, berjuang dengan santun, berjuang dengan bahagia. Apapun disatakan orang lain, pokoknya disenyumin dan dijogetin aja. Paslon Gubernur Bali Mulya Pas didampingi Paslon Wali Kota Denpasar Abdi juga memohon doa restu di Pemerajan Ageng Pemecutan dan melaksanakan persembahyangan di Pura Dalam Kahyangan Badung dan Pura Tambang Badung Pemadilan Denpasar. Mertayasa dan Sutarno melaporkan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 2, Wayan Koster dan Inyoman Giripraste akan membangun jembatan yang dapat dilalui kendaraan roda 4 dari Nusa Penida ke Nusa Lembongan. Pembentukan Badan Pengelola Nusa Penida dinilai menjadi prioritas untuk pengelolaan kawasan Nusa Penida dan menjadi salah satu program yang dicanangkan paslon nomor urut 2. Perkembangan pariwisata di Nusa Penida usai dibangunnya Pelabuhan Sampalan tidak dipungkiri telah memberikan manfaat bagi geliat perekonomian di pulau ini. Namun di sisi lain, sejumlah persoalan juga muncul seperti meningkatnya timbulan sampah, lalu lintas jalan yang padat, serta persoalan air bersih. Calon Gubernur Bali nomor urut 2, Wayan Koster mengatakan, selain memberi solusi dari persoalan yang ada, Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 Koster Giri akan menyusun master plan pengembangan wilayah Nusa Penida agar tata ruang tertata dengan baik serta aura spiritual dari pulau ini dapat terjaga. Masalah-masalah yang berkaitan dengan infrastruktur, ada jalan yang dilebarkan, ada jembatan, kemudian secara bertahap jalan lingkar Nusa Penida akan diselesaikan. Kemudian masalah air juga akan diselesaikan. Masalah pasar juga akan diselesaikan. Peningkatan status rumah sakit di Nusa Penida ini juga akan ditingkatkan dari tipe D. Nggak usah ke C, langsung ke B aja udah. Supaya layanan masyarakat di sini dari sisi kesehatan itu dilakukan dengan baik. Inilah diantaranya yang perlu Titiang sampaikan, Ratu Dana Sarang Sami. Selain memperlebar jalan, Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2, Koster Giri juga akan membangun sekolah menengah kejuruan atau SMK untuk memenuhi tuntutan warga dan jumlah siswa yang makin bertambah. Di tengah perkembangan pariwisata yang melonjak drastis, pembangunan jalan lingkar Nusa Penida akan segera dimulai. Haris dan Nyoman Buddha melaporkan. Para petugas pengawas dari jajaran Bawaslu Kabupaten Badung ditekankan mampu mengetahui segala sumber informasi terkait pilkada. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Badung dalam apel siaga Pilkada 2024 untuk pengawasan yang lebih efektif dan menyeluruh.
Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Badung menggelar apel siaga pada masa kampanye Pilkada 2024. Apel siaga Pilkada diikuti 18 panitia pengawasan pemilu Kecamatan Panwaslu Cam, 62 Panwas Desa Kelurahan atau PKD di Kabupaten Badung, serta melibatkan unsur TNI, Polri, dan Forkopimda Kabupaten Badung. Apel siaga pengawasan yang berlangsung di halaman parkir DPRD Badung ini menjadi penanda kesiapan personil Bawaslu Kabupaten Badung dalam melakukan tugas pengawasan pilkada. Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, Iputu Heri Indrawan meminta seluruh jajaran pengawas dapat membangun integritas, bersinergi, dan saling menjalin komunikasi. Para petugas pengawas juga ditekankan mampu mengetahui segala sumber informasi terkait pilkada. Oleh karena itu, Bawaslu dituntut untuk dapat melakukan pengawasan yang efektif dan menyeluruh, termasuk menindak adanya pelanggaran dalam proses pilkada serentak tahun ini. Saya harap seluruh jajaran pengawas bisa membangun integritas, membangun komunikasi, dan bersinergi dengan lembaga lainnya, baik itu Bapak Ibu dari kepolisian, TNI, Polri yang setia bersama kita. Jadi saya harap seluruh sumber informasi terkait dengan pilkada bisa Bapak Ibu dapatkan dan lakukan pengawasan. Berikan jalan bagi kita untuk mengabdi pada negara. Selain melaksanakan apel siaga pilkada, Bawaslu Kabupaten Badung juga melakukan sosialisasi pengawasan untuk pencegahan pelanggaran, khususnya pada masa pelaksanaan kampanye yang menjadi tahapan krusial penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Badung. Melalui sosialisasi dengan memahami tugas dan wewenang ini, para petugas pengawas diharapkan dapat memahami tugas dan wewenangnya sesuai peraturan, sehingga proses penyelenggaraan Pilkada Badung berjalan dengan jujur dan adil. Indra Wijaya melaporkan. Memantapkan pengawasan jajaran pada tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa di wilayah Kabupaten Tabanan, Bawaslu Kabupaten Tabanan menggelar apel siaga pilkada. Apel ini menjadi penanda kesiapan Bawaslu untuk memperkuat pengawasan jalannya Pilkada 2024. Memastikan kesiapan pengawasan perhelatan pilkada di Kabupaten Tabanan, seluruh jajaran Bawaslu, baik di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa, melaksanakan apel siaga pilkada serentak tahun 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan, Iketut Narte, mengungkapkan pelaksanaan apel ini sebagai bentuk penegasan kesiapan para pengawas pemilu yang akan melaksanakan fungsi pengawasan dengan tegas sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Ia berharap nantinya tidak akan muncul adanya praktik tebang pilih maupun segala bentuk kecurangan yang tidak sesuai prosedur selama setiap tahapan pilkada berlangsung. Situasi saat ini adanya kontestasi peserta pemilihan dua pasangan calon. Ini kan potensi ada kerawanan-kerawanan ini. Nah, tujuannya juga agar jajaran kami itu melakukan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak ada yang bermain di ruang tertutup. Gitu. Tidak ada tebang pilih dalam melakukan tugas-tugas. Selain itu, pelaksanaan apel ini juga dilakukan guna memantapkan koordinasi antara jajaran pengawas pilkada. Melalui koordinasi dan sinergitas yang baik, upaya pengawasan diyakini dapat berjalan dengan baik. Wayan Suwantre melaporkan. Memasuki tahapan kampanye, berbagai potensi pelanggaran pemilu terus diatensi ketat oleh Bawaslu Kabupaten Bangli. Selain itu diperlukan tindakan tegas dan juga kerjasama seluruh pihak guna mensukseskan pelaksanaan pilkada. Hal tersebut terungkap saat digelarnya sosialisasi pengawasan dan apel siaga Pilkada Bali 2024 yang diikuti oleh seluruh anggota panitia pengawas pemilu se-Kabupaten Bangli. Apel ini digelar untuk memastikan kesiapan para petugas Panwaslu di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa dalam melakukan pengawasan seluruh rangkaian tahapan Pilkada Bali 2024 di wilayah Bangli. Ketua Bawaslu Kabupaten Bangli, Inengah Mulyarte, mengatakan tantangan jajaran pengawas pada masa kampanye sangatlah krusial.
Oleh sebab itu, diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam mendeteksi potensi-potensi pelanggaran dalam setiap tahapan pilkada, salah satunya saat masa kampanye. Tujuannya untuk menyiagakan pasukan di dalam melakukan pengawasan agar pilkada Bali, baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali, pemilihan bupati dan wakil bupati Bangli bisa berjalan dengan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Kedepannya, Bawaslu Kabupaten Bangli akan terus berkomitmen untuk memastikan seluruh tahapan Pilkada 2024 berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Dengan kerjasama seluruh pihak, proses demokrasi diyakini dapat berjalan dengan aman dan lancar. Bawaslu Kabupaten Jemberana menggelar sosialisasi pengawasan Pilkada serentak tahun 2024. Sosialisasi ini penting dilakukan agar petugas panitia pengawas kelurahan desa PKD se-Jemberana dapat mengawal setiap tahapan Pilkada Jemberana. Sosialisasi pengawasan Pilkada serentak tahun 2024 di Gedung Auditorium Pemerintah Kabupaten Jemberana diikuti oleh 15 anggota panitia pengawas pemilu kecamatan dan 51 pengawas kelurahan desa se-Kabupaten Jemberana. Anggota Bawaslu Jemberana, Pande Made Adi Mulyawan menegaskan pentingnya pengawasan yang maksimal dan sesuai hukum yang berlaku, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 agar memastikan pilkada berjalan jujur dan adil. Dalam rangka untuk menyamakan persepsi dan langkah kita, juga mengantisipasi tahapan yang sangat krusial ini, yaitu tahapan kampanye. Saya kira untuk tahapan kampanye ini teman-teman kita di lapangan menjadi ujung tombak kita, karena kita terbatas personil, sehingga kepada mereka lah kemudian kita menyerahkan, memberikan tanggung jawab yang begitu besar, dan tentunya kita siap untuk membackup mereka dengan pemahaman, dengan pola penanganan, kemudian antisipasi hal-hal yang sekiranya bisa mengganggu jalannya tahapan kampanye. Dirinya juga berpesan kepada seluruh jajaran pengawas untuk berkomitmen penuh dalam tugasnya. Beralih ke informasi berikutnya, Saudara, untuk mengatasi semrawutnya pemasangan alat peraga sosialisasi atau APS yang selama ini dilakukan oleh pasangan calon maupun partai politik, KPU Provinsi Bali menegaskan akan memfasilitasi APK sesuai dengan zona pemasangan yang telah ditentukan. Untuk memastikan seluruh proses tahapan Pilkada 2024 berjalan dengan baik, KPU Kabupaten Bangli terus melakukan monitoring dan koordinasi berbagai hal yang menyangkut ketertiban dan kelancaran setiap tahapan. Salah satu hal yang diatensi oleh KPU adalah terkait masih maraknya alat peraga sosialisasi atau APS yang semrawut terpasang di berbagai titik dan fasilitas publik. Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Provinsi Bali Idewa Agung Gede Lidartawan menegaskan bahwa KPU Provinsi Bali bersama masing-masing KPU Kabupaten Kota akan segera memfasilitasi pemberian dan pemasangan alat peraga kampanye atau APK yang disesuaikan dengan zona yang telah ditetapkan. Supaya tidak ada keraguan lagi teman-teman dalam bersikap, ya, salah satunya untuk penertiban alat peraga misalnya. Kan kita sekarang udah pasangkan nih APK. Kalau sudah dipasangkan, ya udah yang sebelumnya itu harus diturunkan. Yang melanggar itu hal yang bagus untuk kita koordinasikan sehingga saling support gitu. Ya. Dengan kerjasama dan koordinasi yang melibatkan seluruh pihak, pihaknya meyakini bahwa berbagai potensi permasalahan terkait pilkada diyakini dapat diantisipasi lebih awal, sehingga pelaksanaan pilkada nantinya dapat berjalan dengan lancar dan damai.
Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Badung mengingatkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Badung bersama tim suksesnya tidak memasang alat peraga kampanye di wilayah yang dilarang oleh peraturan. Hal ini menyusul adanya pemasangan alat pengenal diri seperti baliho di titik lokasi terlarang seperti di tempat ibadah. Di tengah masa kampanye ini, keberadaan alat pengenal diri seperti baliho, spanduk, dan atribut lainnya menjadi perhatian. Salah satunya adalah baliho ucapan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan yang marak terpasang di sejumlah ruas jalan protokol di Badung. Terkait hal tersebut, Bawaslu Badung akan berkoordinasi dengan KPU dan Satpol PP untuk melakukan pembersihan. Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, Iputu Heri Indrawan mengatakan pemasangan alat peraga kampanye atau APK difasilitasi KPU Badung, termasuk titik pemasangannya yang sudah ditentukan. Untuk itu Bawaslu Badung akan mengawasi pemasangan APK agar mematuhi peraturan, mulai dari tata letak hingga lokasi yang sesuai dengan peraturan KPU, dengan tetap memperhatikan estetika. Paslon dan tim suksesnya dilarang memasang APK berupa baliho, spanduk, umbul-umbul dan bahan lainnya di tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan fasilitas umum. Titiknya udah ditentukan. Jadi kalau nggak sesuai itu ada APK terpasang di luar itu turunkan aja udah. Tempat-tempat yang dilarang, Pak? Oh, tempat-tempat dilarang jangan pasang di pura, jangan pasang di fasilitas pemerintahan, jangan pasang di fasilitas pendidikan, dan tempat umum lainnya yang kiranya mengganggu ketertiban umum, rusak estetika. Pak, penindakannya seperti apa, Pak? Apakah akan bekerja sama dengan Satpol PP apa langsung atau diminta? Kita rekomendasi ke KPU. Untuk ketertiban, Bawaslu Badung siap mengawasi pemasangan APK. KPU Badung telah menentukan titik pemasangan reklame berupa baliho di 15 titik lokasi se-Badung, umbul-umbul di 3 titik lokasi per kecamatan, dan spanduk di 3 titik lokasi per desa kelurahan di Badung. Indra Wijaya melaporkan. Guna menyamakan persepsi terkait penertiban alat peraga kampanye atau APK pada masa kampanye Pilkada tahun 2024, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali mengumpulkan seluruh Kasatpol PP Kabupaten Kota se-Bali di kantor Satpol PP Bali Rabu siang. Dalam pengarahan ini, Kasatpol PP Bali juga menghadirkan Ketua KPU Bali dan anggota Bawaslu Bali. Kasatpol PP Provinsi Bali Dewo Nyoman Rai Darmadi mengatakan, dalam PKPU dijelaskan titik pemasangan APK ditentukan KPU. Jika ditemukan APK dipasang di luar titik, maka KPU akan melapor ke Bawaslu untuk diteruskan ke Satpol PP dan selanjutnya APK diturunkan oleh tim terpadu. Ia menambahkan pengarahan ini juga untuk menyamakan persepsi dan menghindari adanya salah persepsi dari masyarakat serta paslon peserta pemilu kada. Perlu disosialisasikan, perlu disamakan juga cara tindak kita agar supaya menghindari hal-hal gesekan. Kan ini kan tahun politik, ada bulan-bulan politik, bulan-bulan lagi panas-panasnya, agar nanti apa yang disampaikan KPU dan Bawaslu dan didukung oleh fakta-fakta lapangan dan atas rekomendasi dari kepada mereka dua lembaga ini akan menguatkan juga memberikan energi kepada kita pada saat melakukan tindakan pembongkaran, tidak dipersalahkan, tidak dipermasalahkan. Sementara itu, Ketua KPU Bali Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan, sesuai PKPU jumlah APK berupa spanduk hanya ada 1 di setiap desa kelurahan, 5 buah baliho di tiap kabupaten kota. Umbul-umbul dan billboard jumlahnya menyesuaikan. Sedangkan APK dari paslon jumlahnya 200% dari jumlah resmi KPU dilengkapi dengan stempel resmi KPU. Anggota Bawaslu Bali Gede Sutrawan menyampaikan, guna mencegah kerawanan, setiap kampanye Bawaslu harus mendapat pemberitahuan dari masing-masing paslon. Jika ada paslon yang kampanye di luar jadwal dan di luar titik lokasi, maka dapat berpotensi terjadinya pelanggaran. Saudara, Bawaslu Provinsi Bali menerima 3 laporan dugaan pelanggaran Pilkada 2024. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Bali hari ini.
TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa anak-anak yang aktif dan sering jatuh jarang mengeluh patah tulang, sementara orang dewasa sering mengalami cedera tulang? Atau mungkin Anda penasaran mengapa proses penyembuhan tulang pada anak dan dewasa itu berbeda? Tulang anak-anak dan dewasa memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga cara mereka bereaksi terhadap cedera pun berbeda. Mari kita bahas lebih lanjut tentang proses penyembuhan, jenis patah tulang yang umum, serta penanganan yang tepat pada hari Rabu 9 Oktober 2024 dalam talkshow kesehatan terbaru kami. Kita akan mengupas tuntas perbedaan patah tulang pada anak dan dewasa. Bersama narasumber yang sangat berkompeten, Dr. Bagus Gede K. Astayogi, SPOT Fix, spesialis ortopedi dan traumatologi, kita akan mendapatkan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami. Kamu ngaku anak muda Bali. Jangan ngaku orang paling update kalau belum nonton Sekitar Kita. Banyak informasi tentang musik, film, dan tren lifestyle. Ada juga nanti DIY. Ada sistem kita pastinya. Nah, jangan lupa saksikan Sekitar Kita hanya di TVRI Bali. Kapan tuh? Setiap hari Jumat jam 8 malam. Ada Abdul, ada Belo. Sekitar Kita. Ayo manis, ayo manis, ayo manis. Anda kembali menyaksikan Bali hari ini. Saudara PJ Bupati Klungkung terus mengingatkan jajarannya untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis. Apabila nantinya ada oknum yang oknum ASN maksud kami yang diketahui melakukan pelanggaran, pihaknya menekankan akan menindaklanjuti pelanggaran tersebut sesuai aturan. Aparatur sipil negara atau ASN diwajibkan untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan Pilkada 2024. ASN juga dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. Hal tersebut terus diingatkan dan ditekankan oleh PJ Bupati Klungkung, Inyoman Jendrika, kepada jajaran OPD di Kabupaten Klungkung. Apabila nantinya ada oknum aparatur sipil negara atau ASN yang diketahui melakukan pelanggaran maupun terlibat dalam politik praktis, pihak yang menekankan tidak akan segan untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut sesuai aturan. Ia juga menyebutkan jika ditemukan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN dilengkapi dengan bukti yang konkret, pihaknya juga akan sepenuhnya menyerahkan penindaklanjutan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu. Sekali lagi, kami dari Pemprov Klungkung tentunya adalah akan menindaklanjuti kalau seandainya ada fakta, ada laporan, baru bisa kami menindaklanjuti. Dan itu tentunya sekali lagi bahwa kami tentunya punya aparat internal untuk melakukan pengawasan atau pemeriksaan dalam hal ada dugaan atau barangkali bukti bahwa ada pegawai negeri sipil atau ASN Pemprov Klungkung yang terlibat politik praktis mendukung salah satu paslon, tentunya ya kami dengan data tersebut akan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentunya kami akan melakukan pemanggilan. Pentingnya netralitas pegawai aparatur sipil negara atau ASN ini pun terus ditekankan guna mewujudkan pilkada yang aman, damai, adil, dan kondusif. Iketutku Setiawan melaporkan. Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihat Nyane mengingatkan seluruh penyelenggara pilkada di wilayahnya agar menjaga netralitas dalam setiap tahapan pilkada.
Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihatnyana memberikan penekanan penting mengenai netralitas penyelenggara pemilu pada apel siaga Pilkada 2024. Dalam arahannya, Lihatnyana menegaskan bahwa sikap netral sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Para penyelenggara pemilu diminta untuk menghindari segala intervensi yang dapat mencederai kepercayaan publik. Jangan sampai nanti ada yang dituduh ini ikut di dalamnya. Hal-hal semacam itu tidak perlu lagi terulang. Satu kata yang saya ingin harapkan, jangan kita memberikan beban yang lebih kepada Bawaslu sama Pak Kapolres. Caranya simpel, ikuti saja aturan. Dalam kesempatan tersebut, Lihatnyana juga mengapresiasi kinerja Bawaslu Buleleng yang menemukan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah seorang oknum panitia pemungutan suara. Oknum tersebut ikut terlibat kampanye aktif bagi salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali. Aan Darmawan melaporkan. Saudara, hingga saat ini Bawaslu Provinsi Bali belum mencatat adanya pelanggaran. Namun Ketua Bawaslu Provinsi Bali mengatakan sudah terdapat 3 laporan di tingkat kabupaten kota yang telah tercatat dan melalui proses pengkajian. 2 kabupaten yang mencatatkan dugaan pelanggaran dalam tahapan pemilu adalah Kabupaten Jembrane dan Tabanan. 2 kasus dugaan intimidasi oleh salah satu tim pemenangan paslon bupati kepada warga dilaporkan di Tabanan. Sementara itu, 1 kasus perusakan alat peraga kampanye dilaporkan ke Bawaslu Jembrane. Terkait hal ini, Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Putu Agus Tirtasuguna mengatakan, kewenangan pemeriksaan diserahkan sepenuhnya kepada Bawaslu Kabupaten Kota yang saat ini masih melakukan penelusuran dan kajian. Jadi di provinsi belum ada laporan ya yang masuk ke kita di Bawaslu provinsi, tetapi kabupaten kota berdasarkan informasi cepat yang disampaikan oleh teman-teman kabupaten kota, jadi di Tabanan ada 2 pelaporan ya yang sama. Nah, kemudian di Jembrane juga ada pelaporan terkait dengan APK, jadi pengerusakan APK. Nah, itu yang sudah kita instruksikan kepada jajaran kita untuk menindaklanjuti terkait dengan lapor-laporan itu, karena itu merupakan wewenang kita di Bawaslu untuk menindaklanjuti terkait dengan berbagai hal terkait dengan laporan. Sementara itu, terkait pengawasan alat peraga sosialisasi yang masih terpasang di beberapa ruas jalan, pihaknya masih akan melakukan koordinasi dengan KPU. Pasalnya sesuai PKPU nomor 13 tahun 2024, kewenangan penertiban alat peraga sosialisasi APS berada di pihak KPU yang dapat berkoordinasi dengan pihak terkait yakni Satpol PP. Hingga kini Bawaslu belum melihat fasilitas alat peraga kampanye atau APK yang disiapkan KPU, di samping APK yang disiapkan bakal pasangan calon. Jika APK telah terpasang, pihaknya memastikan akan melakukan pengawasan intensif. Galuh dan Soekarnate melaporkan. Komisi Penyiaran Daerah KPID Provinsi Bali akan mengawasi 3 hal selama pelaksanaan Pilkada 2024. Salah satunya adalah penyiaran iklan kampanye yang diharapkan mulai disiarkan sesuai dengan aturan masa kampanye. 3 hal yang menjadi pengawasan KPID Bali ditegaskan melalui surat edaran SE nomor 6 tahun 2024 tentang pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 di lembaga penyiaran. Hal ini ditegaskan guna memastikan kontestasi politik di ranah penyiaran, baik televisi dan radio, berjalan adil, berimbang, dan netral. Ketua KPID Bali, Agus Astapa mengatakan, pihaknya akan mengawasi penayangan iklan kampanye yang disiarkan wajib sesuai dengan aturan. Menurutnya, lembaga penyiaran hanya dapat menerima iklan kampanye mulai dari 10 hingga 23 November 2024. Lembaga penyiaran TV dan radio hanya boleh menerima iklan kampanye pada mulai tanggal 10 November sampai 23 November. Jadi selama 14 hari. Ini penting, jangan sampai nanti lembaga penyiaran TV dan radio itu malah mendahului kampanye dari calon, sehingga nanti akan disalahkan. Sementara itu, dirinya juga mengingatkan media untuk selalu menjaga kredibilitas melalui pemberitaan yang berimbang. Pemberitaan bagi masing-masing pasangan calon harus dihadirkan dengan porsi yang sama.
Dalam hal ini, KPID juga terus melakukan upaya pengawasan terhadap 66 radio dan 30 siaran TV digital agar tidak melakukan kesalahan selama pilkada berlangsung. Kesepakatan melalui MOU juga dipertegas antara KPI, Bawaslu, dan Komisi Perlindungan Anak di Bali guna memastikan pengawasan yang intensif. Galuh dan Andika melaporkan. Saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Bali hari ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Selamat ulang tahun, Nenek. Nak, tidakkah kau ingat hari ini? Kakak, jangan main ponsel terus. Iya, besok kita bisa ketemu kok. Ini bu, obatnya bu, bentar. Iya, sorry, aduh, sorry itu tadi ada. Hari ulang tahunku, kenapa tidak ada yang ingat? Anda masih menyaksikan Bali hari ini. Saudara, rapat paripurna ketiga masa persidangan pertama DPRD Kabupaten Badung tahun 2024 berlangsung di ruang sidang utama Gosana, Sekretariat DPRD Kabupaten Badung pada Rabu 9 Oktober siang. Pada rapat ini, PLT Bupati Badung menyampaikan penjelasan terhadap Raperda tentang APBD tahun anggaran 2025 yang dirancang sebesar 10 triliun rupiah lebih. DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang APBD tahun anggaran 2025. Dalam sidang ini, pelaksana tugas PLT Bupati Badung Iketut Suyase memberikan penjelasan mengenai pendapatan daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2025 dirancang sebesar 10 triliun 480 miliar rupiah lebih. Sementara belanja daerah dirancang sebesar 10 triliun 504 miliar rupiah lebih. Pendapatan daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2025 dirancang lebih rendah dari pendapatan daerah dari perubahan APBD tahun anggaran 2024 yang mencapai target sebesar 12 triliun rupiah lebih. Hal ini karena prediksi target yang tidak dapat dicapai dari asumsi awal sehingga dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan Kabupaten Badung. Melalui rancangan APBD tahun anggaran 2025 yang lebih realistis diharapkan dapat menjaga stabilitas dinamika penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Badung. Karena anggaran yang lebih realistis itu akan dapat menjaga stabilitas dinamika penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Ini menunjukkan keahlian dari rekan-rekan kita yang ada di dinas terkait atau APBD. Silakanlah, kami belum bahas. Jadi rancangan baru ini di Dewan baru masuk, nanti kita akan bahas. Ketua DPRD Badung Anom Gumanti menambahkan rancangan APBD tahun anggaran 2025 memang bersifat lebih realistis, maka kebutuhan dasar dan biaya wajib seperti pendidikan dan kesehatan termasuk pembangunan infrastruktur untuk mengatasi persoalan krusial seperti kemacetan, sampah dan air harus lebih diprioritaskan. Indra Wijaya melaporkan.
Serangkaian upacara piodalan di Pura Dalem Guang, Kecamatan Sukawati, warga setempat menggelar PET sepanjang 2,5 km. PET yang diikuti berbagai kelompok usia ini mendapat perhatian warga yang memadati jalan yang dilalui menuju Pura Beji. Menjelang upacara penyineban Ide Betara Pura Dalem, Desa Adat Guang, warga setempat melaksanakan tradisi meped menuju Pura Beji. Ped yang diawali barisan lelontekan berupa umbul-umbul, diikuti para pemangku dan barisan anak-anak membawa bebancangan bunga. Selanjutnya pasangan remaja dengan pakaian adat Bali diiringi gong suling dari desa adat setempat mendapat perhatian warga yang memadati sepanjang jalan menuju Pura Beji untuk memohon tirta sebagai kelengkapan upacara penyineban yang berlangsung usai meped. Bendesa adat Guang, Cokor Derai mengatakan, tradisi meped dilakukan setiap 210 hari menjelang upacara penyineban piodalan di Pura Dalem. Kami berkomitmen bersama-sama satu untuk mempertahankan adat budaya, di samping juga ini merupakan daya tarik pariwisata dunia karena Bali secara umum merupakan terkenal baik dalam hal adat, seni, budaya, dan lain sebagainya. Sehingga ini perlu kami pertahankan. Kalau ini kami tidak lakukan, rasanya kurang, tidak lengkap dalam hal persembahannya kami kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi meped di Desa Guang ini juga melibatkan kelompok seni, mulai dari penari topeng dan drama gong hingga pesantian. Mereka berjalan kaki sepanjang 2,5 km. Tradisi meped di Desa Guang ini berkembang karena kebiasaan hingga menjadi tradisi yang berawal karena adanya kesepakatan yang dilaksanakan awik-awik. Untuk itu, tradisi ini terus dilakukan turun-temurun. Wayan Sudarsana melaporkan. Ya, saudara, selanjutnya kita akan hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 10 Oktober 2024 yang akan disampaikan perakirawan BBMKG wilayah 3 Denpasar, Brian Eko Permadi. Halo pemirsa TVRI Bali dimanapun Anda berada, berikut akan disampaikan perakiraan cuaca untuk esok hari, Kamis 10 Oktober 2024. Cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang secara tidak merata di wilayah Bali bagian barat. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan arah angin dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 34 km per jam. Himbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio TVRI Bali. Terima kasih. Dan saudara, demikianlah Bali hari ini. Siaran TVRI Bali dapat disaksikan melalui aplikasi TVRI Klik dan via satelit Telkom 4. Akhirnya kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.